Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asyidatul Rosmania, salah satu dosen di Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya. Saya mengambil beberapa mata kuliah, salah satunya adalah mata kuliah Statistik Bisnis. Video ini merupakan salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yakni pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT aspek pengajaran. Saya akan menjelaskan deskripsi dan informasi umum mata kuliah Statistik Bisnis. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib fakultas yang memiliki bobot 3 SKS dan ditempuh oleh mahasiswa di semester 3. Mata kuliah Statistik Bisnis ini mempelajari berbagai konsep dasar statistik dalam pengelolaan data dan menggunakan statistik sebagai salah satu alat memecahkan masalah bisnis. Adapun capaian pembelajaran jurusan yang dibebankan pada mata kuliah Statistik Bisnis ada 4, yakni 1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 2. Mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data. 3. Mampu melakukan kajian empirik dan permodelan dengan menggunakan metode ilmiah pada berbagai tipe organisasi berdasarkan fungsi organisasi. 4. Menguasai konsep tentang metode penelitian yang mencakup studi kasus, kesejarahan, survei, simulasi, dan eksperimen pada lingkup kualitatif dan kuantitatif secara eksploratif, deskriptif, dan verifikatif. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, setelah menempuh mata kuliah Statistik Bisnis ini, mahasiswa mampu memahami konsep-konsep dasar statistika dalam bisnis dan manajemen, mengetahui berbagai macam masalah bisnis dan manajemen, serta pemecahan masalah menggunakan konsep statistika dasar, mengenal perangkat lunak statistika dan penggunaannya. Adapun yang menjadi bahan kajian mata kuliah Statistik Bisnis ini adalah 1. Konsep dasar statistika, 2. Statistika deskriptif, 3. Statistik inferensial. Dalam pembelajaran ini menggunakan bentuk pembelajaran kuliah dan praktikum, sedangkan metode pembelajaran yang digunakan adalah problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah, di mana mahasiswa dikenalkan pada suatu kasus yang memiliki keterkaitan dengan materi yang dibahas. Kemudian mahasiswa akan diminta untuk mencari solusi untuk menyelesaikan kasus atau masalah tersebut menggunakan konsep statistika dasar. Adapun kriteria penilaian menggunakan tes dan non-tes. Tes diberikan melalui penugasan yang diberikan setiap tatap muka dengan mengerjakan soal latihan ataupun kasus, sedangkan non-tes merupakan partisipasi yang ditunjukkan oleh mahasiswa ketika mengikuti pembelajaran. Beberapa referensi yang digunakan dalam pembelajaran ini yang utama, 1, yakni dari Lynn Douglas tahun 2014 dengan judul Teknik-teknik Statistika dalam Bisnis dan Ekonomi dari penerbit Salemba 4. Adapun referensi pendukung dari Atmaja Lukas Setiawan tahun 2009 berjudul Statistika untuk Bisnis dan Ekonomi. Kedua, Purba Jan Horas tahun 2020 Praktikum Statistika Ekonomi dan Bisnis penerbit Wacana Media. 3. Sugiono tahun 2014 Statistika untuk Penelitian penerbit Alfabeta. Selanjutnya merupakan proses pembelajaran mata kuliah Statistika Bisnis secara luring di kelas dengan materi analisis korelasi dan regresi. Mari kita ikuti bersama prosesnya.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah hadir pada pertemuan ke-13 ya, materi korelasi dan regresi. Oke, baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Apa kabarnya teman-teman? Baik. Mahasiswa? Baik ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Sebelumnya saya absen dulu ya kehadiran teman-teman pada hari ini. Bentar, saya harus lihat absen dulu. Julio ya. Muhammad Nur Komarudin. Ayu Puspita. Ya. Agung, ya. Roy 1, ya. Eka, ya. Fatkur Rahman, Habibi, Devia, Fauzia, ya. Oh, Fauzia nggak hadir, baik. Dinda, ya. Jamila hadir ya. Baik. Terima kasih. Teman-teman, ya mohon nanti bersemangat ya dalam materi hari ini karena materi ini akan berkelanjutan dengan materi berikutnya. Jadi mudah-mudahan Anda bisa menyimak dengan baik dan mengikuti dengan baik. Oke, baik. Sebelumnya saya mau tanya dulu ini materi yang sebelumnya barangkali kita harus merefresh ya memori teman-teman sekalian. Oke. Kan sebelumnya kita sudah belajar mengenai beberapa hipotesis. Kira-kira ada berapa hipotesis ya di pertemuan yang lalu? Ada yang mau menjawab? Ya, Amanda. Ada 2, Amanda. Apa saja, Amanda? Hipotesis deskriptif dan korelatif. Komparatif ya sebenarnya ya. Oke, terima kasih Amanda. Jadi kita sudah belajar mengenai hipotesis deskriptif ya untuk dilakukannya dengan uji rata-rata, sedangkan hipotesis komparatif yaitu menggunakan uji beda ya. Oke, hari ini kita lanjut pada hipotesis yang asosiatif. Oke, pertanyaan kedua ya untuk memoris lagi. Oke, Agung, mengapa kita harus melakukan atau menyusun hipotesis, Agung? Karena kita perlu untuk menguji sampel. Ya, jadi karena kita penelitiannya adalah penelitian sampel, jadi maka kita perlu menyusun hipotesis, ya, dugaan sementara. Oke. Baik. Sebelumnya saya mau jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah memahami konsep korelasi dan regresi. Oke. Lalu yang kedua, kita memahami penggunaan berbagai jenis korelasi ya, tergantung dari jenis datanya. Oke, yang ketiga adalah memahami persamaan regresi linear sederhana. Sedangkan yang terakhir adalah saya harapkan bisa mampu menggunakan piranti komputer ya, baik Excel atau SPSS untuk melakukan analisis korelasi dan regresi. Oke. Tadi kita sudah menyinggung ya, ada 2 hipotesis. Yang hari ini yakni hipotesis yang terakhir yaitu hipotesis asosiatif. Apa itu hipotesis asosiatif? Yakni dugaan ya. Kita tahu bahwa hipotesis itu adalah dugaan sementara ya tentang adanya hubungan antar variabel dalam populasi yang akan diuji melalui hubungan antar variabel dalam sampel yang diambil ya. Oke. Jadi kita mau mencari hubungan ya, apa itu hubungan antar variabel tersebut. Hubungan tersebut bisa hubungan yang simetris ya, bisa hubungan yang sebab akibat atau hubungan yang saling mempengaruhi. Oke. Ini ada beberapa jenis teknik korelasi ya, ini tergantung dari datanya ya. Jadi tidak semua data itu akan menggunakan teknik korelasi yang sama. Oke. Yang pertama, kalau nominal menggunakan koefisien kontingensi,
Kalau datanya ordinal menggunakan Spearman rank, Anda tahu. Sedangkan kalau yang interval dan rasio datanya menggunakan Pearson product moment ganda dan parsial. Sampai sejauh ini kita masih menggunakan data interval dan rasio ya. Tadi kan kita membahas dua ya, korelasi dan regresi. Korelasi dan regresi itu adalah analisis yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih ya, dengan menghitung koefisien korelasinya. Lah, koefisien korelasinya itu akan menunjukkan kekuatan ya, kekuatan hubungan tersebut antara dua variabel tersebut ya. Apakah hubungannya kuat, lemah atau tidak ada hubungan. Itu akan ditunjukkan dengan koefisien korelasinya. Lah, koefisien korelasi itu antara 0 hingga 1 ya. Jadi tanda negatif dan positif itu tidak hanya menunjukkan arah ya, bukan kekuatan. Jadi kalau misalnya nanti koefisien korelasinya plus itu bukan berarti dia kuat, tapi arahnya koefisiennya korelasinya positif ya. Oke ya, seperti ini. Ya, kalau nanti di Excel itu biasanya akan muncul koefisien R-nya ini ya. Oke, koefisien korelasinya. Selanjutnya ini. Jadi dikatakan dikatakan korelasinya positif ketika arahnya seperti ini ya, nanti di diagram pencarnya. Sedangkan kalau negatif akan berarah seperti ini. Kalau tidak memiliki korelasi, maka nanti diagram pencarnya akan tersebar ya. Oke. Ciri-cirinya apa? Koefisien korelasi dilambangkan dengan huruf R, lalu menunjukkan arah dan kekuatan hubungan ya. Dan yang terakhir berkisar antara negatif 1 hingga positif 1. Ingat ya, negatif dan positif itu tidak menunjukkan kekuatan tapi arahnya ya, arahnya. Oke. Sedangkan nanti kita menginterpretasikan apakah koefisien korelasinya kuat atau lemah hubungannya itu berdasarkan tabel berikut ya. Jadi kalau kuat itu sampai dengan 1. Kalau mendekati 0 maka dikatakan sangat lemah. Oke, kita coba melihat contoh berikut. Saya akan mendemonstrasikan ya bagaimana menyelesaikan koefisien korelasi menggunakan Excel ya. Setelah itu ketika saya sudah mendemonstrasikan, silakan Anda mencobanya sendiri ya. Oke, baik, silakan perhatikan dulu saya. Oke ya. Pertama, kita baca dulu ya contoh tersebut. Copier Sale of America menjual mesin fotokopi untuk semua jenis usaha di seluruh AS dan Kanada. Nyonya Marcy Banser baru-baru ini dipromosikan menjadi manajer penjualan nasional. Pada pertemuan penjualan mendatang, para perwakilan penjualan dari seluruh negara akan hadir. Ia ingin mengingatkan kepada mereka mengenai pentingnya melakukan panggilan penjualan tambahan setiap hari. Ia memutuskan untuk mengumpulkan beberapa informasi mengenai hubungan antara jumlah panggilan dengan jumlah mesin fotokopi yang terjual. Ia memilih 10 perwakilan penjualan dan menentukan jumlah panggilan penjualan yang mereka lakukan pada bulan lalu beserta jumlah mesin fotokopi yang mereka jual. Oke, pertanyaannya, pengamatan apa yang dapat Anda lakukan mengenai hubungan antara jumlah panggilan dengan jumlah mesin fotokopi yang terjual? Jadi di sini Nyonya Marcy itu ingin ya mencari hubungan ya antara jumlah panggilan penjualan dengan jumlah mesin fotokopi yang terjual. Tadi kan kita sudah paham bahwa korelasi itu untuk mencari hubungan ya antara dua variabel atau lebih ya kekuatannya. Oke. Yang pertama, kita buka dulu Excel-nya ya. Ya. Kita buka dulu Excel-nya. Lalu kita kopikan data soal tersebut ya.
Silakan diperhatikan ya, bagaimana nanti mencari koefisien korelasi menggunakan Excel ya. Oke. Sudah saya copy ya di Excel. Kemudian pilih data. Nah, Anda harus sudah memastikan bahwa di Excel Anda ini ada fitur data analysis ya. Jadi kalau belum ada silakan diinstal terlebih dahulu. Baik. Oke, setelah itu pilih data analysis. Nah, di sini sudah banyak ya menu yang bisa dipakai untuk melakukan uji hipotesis ya. Oke, kita pilih korelasi karena kita mau mencari koefisien korelasi. Oke. Kita pilih lalu kita oke. Jangan dicoba dulu ya, saya demonstrasikan dulu ya kepada teman-teman mahasiswa ya, diperhatikan dengan seksama dulu, nanti baru Anda boleh mencobanya. Oke, baik. Setelah itu pilih input range di sini, datanya Anda blok. Setelah itu karena Anda tadi menyusun datanya berdasarkan kolom ya. Nah, itu kan ada cost ya, jumlah panggilan, lalu sales, banyaknya penjualan. Karena tadi Mr. Nyonya Banser tadi kan ingin mengetahui hubungan antara jumlah panggilan dengan banyaknya penjualan ya. Oke, lalu karena saya tadi memblok seluruhan tabel dengan judul, maka labels info row-nya saya centang. Oke. Lalu output range-nya, ini saya mau taruh di sini saja. Output range ini pilihan di mana kita mau meletakkan hasil olah datanya ya. Jadi bisa ditaruh di satu sheet yang sama, atau mau taruh di sheet yang berbeda, atau mau ditaruh Excel yang berbeda, workbook yang berbeda ya. Supaya gampang, maka saya taruh di satu sheet yang sama, hanya berbeda cells ya. Oke, baik. Setelah itu kita oke. Di sini akan muncul mana yang dikatakan koefisien korelasi, yakni ini ya. Saya beri tanda kuning. Oke, sebesar 0,7590. Koefisien korelasi produk momennya 0,75. Oke. Bagaimana kita menentukan korelasinya kuat atau lemah? Kita lihat di tabel yang tadi. Interpretasi ini. Kita tadi koefisien korelasinya berapa? 0,75. Maka dikatakan memiliki korelasi yang kuat. Ya, dikatakan memiliki koefisien korelasi yang kuat. Oke. Jadi bisa kita jawab pertanyaan tersebut. Pengamatan apa yang dapat Anda lakukan mengenai hubungan antara jumlah panggilan dengan jumlah mesin fotokopi yang terjual? Jawabannya adalah hubungannya sangat kuat ya. Oke, baik. Bagaimana kita tahu apakah hubungannya positif atau negatif ya? Berarti kita harus melihat dulu diagram pencarnya ya. Bagaimana kita membuat diagram pencar? Oke, kita pilih insert, lalu kita blok dulu datanya, kita pilih recommended chart. Ya, kita pilih yang scatter. Nah, tampak di sini. Ini kan kira-kira sudah tampak ya. Ya, berarti kita lihat kembali di PPT. Bagaimana hubungannya? Arahnya ke sana ya. Kalau kita lihat, maka hubungannya positif dan kuat. Ya, hubungannya positif dan kuat. Oke. Hubungan positif itu artinya jika jumlah panggilan naik, maka jumlah mesin fotokopi yang terjual pun akan naik ya. Jadi itu ya hubungan positif. Oke, baik. Sekarang silakan
teman-teman mahasiswa untuk mencobanya ya. Data dari PPT tadi silakan di-copy ke Excel, dibuka dulu Excelnya. Buka dulu Excelnya. Silakan dibuka Excelnya, di-copy data tersebut ya. Kalau tidak ada data analisisnya, maka harus diinstal terlebih dahulu ya. Oke, saya akan tunjukkan bagaimana menginstal data analisis ya. Oke, jadi pilih lalu more, lalu option, nah, nanti di sini pilih add-ins. Ya, di sini ada analisis toolpath ya, silakan di go ya, di go. Nah, ini silakan dicentang, nah, nanti akan terinstall. Karena punya saya sudah ada, maka ini sudah tercentang ya. Jadi kalau teman-teman belum ada, silakan dicentang, nanti akan muncul di fitur data ya, seperti ini ya, data analysis. Oke, baik, sudah di copy teman-teman? Sudah, oke, baik ya. Maka Y ini adalah variabel terikat ya, sedangkan X-nya merupakan variabel bebas, jadi variabel bebas. Nah, jadi bebas itu dia tidak dipengaruhi oleh siapa-siapa ya, bisa berubah-ubah. Sedangkan kalau Y karena terikat, dia akan dipengaruhi oleh variabel sebelumnya. Oke, Kristiana sudah. Oke ya, sudah paham semua ya. Baik, tadi untuk mencari koefisien korelasinya, sekarang bagaimana menampilkan diagram pencarnya atau scatter plotnya? Ya, pilih insert. Recommended. Ya, ya, Nggak bisa. ya, scatter ya, betul. Sudah bisa, Riza? Ya sudah Bu. Ya, terima kasih, Jai. Oke. Baik. Menyelesaikan latihan berikut ya. Oke, baik. Oke, setelah Anda mencoba, silakan Anda menyelesaikan latihan kasus tersebut ya. Kita baca dulu bersama-sama ya. Haverty Furniture merupakan bisnis keluarga yang telah berjualan untuk para pelanggan eceran di wilayah Chicago selama bertahun-tahun ya. Perusahaan mengiklankan secara luas di radio, televisi, dan internet, menekankan harga murah dan persyaratan kredit yang mudah. Sang pemilik ingin mencari tahu hubungan antara penjualan dan jumlah pengeluaran iklan. Oke. Berikut merupakan informasi penjualan dan biaya iklan selama 4 bulan terakhir. Ya, silakan dicermati tabelnya. Oke, pertanyaannya yang pertama, sang pemilih ingin memprediksi penjualan dengan dasar biaya iklan. Variabel manakah yang merupakan variabel terikat? Variabel manakah yang merupakan variabel bebas? Yang B, gambarkan diagram pencarnya. C, tentukan koefisien korelasinya. Yang D, tafsirkan kekuatan koefisien korelasinya. Oke, baik, silakan dicoba terlebih dahulu kasus tersebut ya. Oke, bisa di-copy langsung dari PPT ya, soal tersebut, apa tabel tersebut ya. Oke. Iya. Oke, baik. Oke, sudah dicoba? Oke, ada yang mau menjawab pertanyaan pertama? Sang pemilih ingin memprediksi penjualan dengan dasar biaya iklan.
variabel manakah yang merupakan variabel terikat, variabel manakah yang merupakan variabel bebas. Ada berapa variabel di situ? 2 ya. Oke, yang pertama biaya iklan dan hasil penjualan ya. Manakah yang variabel terikat? Hasil penjualan ya, betul. Manakah yang merupakan variabel bebas? Biaya iklan ya. Oke. Yang B, diagram pencarinya sudah. Oke, kira-kira kalau dari diagram pencar tersebut hubungannya positif atau negatif? Positif ya. Oke, bagaimana dengan koefisien korelasinya? Besarnya berapa? 0,96. Oke, ketika kita lihat tabel interpretasinya, bagaimana kekuatan koefisien korelasinya? Kuat ya. Dari tabel di PPT ya akan nampak bahwa koefisien korelasi dari hubungan antara biaya penjualan dan biaya iklan dan hasil penjualan itu hubungannya sangat kuat. Oke, baik. Oke, baik. Ada pertanyaan mengenai korelasi? Itu Bu, saya memang masih bingung antara yang variabel terikat itu seperti apa, bebas itu seperti apa. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus, Anggita. Jadi, variabel terikat itu adalah variabel yang dipengaruhi ya oleh variabel bebasnya ya. Jadi, kalau digambarkan dalam suatu hubungan persamaan yakni X dan Y ya, maka Y ini adalah variabel terikat ya. Sedangkan X-nya merupakan variabel bebas. Jadi variabel bebas ya. Jadi bebas itu dia tidak dipengaruhi oleh siapa-siapa ya. Bisa berubah-ubah. Sedangkan kalau Y karena terikat dia akan dipengaruhi oleh variabel sebelumnya. Tuh ya. Oke. Baik. Oke, sebelum kita akhiri, mari saya mengambil kesimpulan ya bahwa ketika kita ingin mencari hubungan ya antara dua variabel atau lebih ya, kekuatannya atau arah hubungannya, maka kita bisa menggunakan analisis korelasi ya. Oke, kekuatan korelasinya itu bisa diinterpretasikan berdasarkan koefisien korelasi, besaran koefisien korelasinya. Oke, sedangkan arah hubungannya ya itu bisa kita lihat dari diagram pencarnya ya. Oke. Baik, saya mau memberikan tugas ya untuk pengayaan di rumah. Silakan dikerjakan ya latihan tersebut. Minggu depan silakan dikumpulkan ya ketika pertemuan berikutnya. Sebelum kita akhiri, saya ucapkan terima kasih sudah hadir pada pertemuan ke-13. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.